selamat datang kembali di YouTube channel saya bersama saya Adrianto Anwar. Baik teman-teman, di konten kali ini saya menuruti permintaan teman-teman yang belakangan ini sering tanya-tanya, Kak, sekolah hotel dan kapal pesiar yang recommended yang ada di Indonesia itu di mana? Di mana, Kak? Apa nama sekolahnya? Terus itu dia di kota mana? Terus apa nanti persyaratan-persyaratannya ketika kita mau daftar di sekolah kapal pesiar? Ini sama sekali saya tidak di-endorse sama sekali. Saya kebetulan juga alumni di sini. Saya pernah sekolah di sini, sekolah hotel dan kapal pesiar, namanya Duta Samudra Indonesia. Duta Samudra Indonesia yang ada di Makassar. Untuk lebih lanjutnya mungkin kalian nanti mau tahu informasinya lebih aktual. Mari kita ke dalam, tanya-tanya langsung bersama ownernya mungkin. Ayo teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di lobby atau di reception Duta Samudra Indonesia. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, nama saya Adrianto Anwar. Saya boleh tanya-tanya apa sih syarat-syaratnya kita mau daftar sekolah di Duta Samudra Indonesia? Mungkin saya bisa bicara langsung sama ownernya. Iya, kebetulan direktur DSI ada di sini, jadi Bapak bisa langsung ngobrol-ngobrol sama beliau. Baik. Pak Sam, woi, salam corona dulu Pak. Salam corona, apa kabar? Baik Pak. Iya Pak, apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Nah baik teman-teman, sekarang saya sudah langsung berbicara ownernya langsung Duta Samudra Indonesia. Seperti saya jelaskan tadi di opening, saya alumni Duta Samudra Indonesia. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kalian selalu bertanya, selalu numpuk di komentar nih Pak. Selalu. Gitu ya? Tapi saya sudah ada niatan pada saat nanti saya akan buatkan konten langsung. Supaya informasinya detail langsung dari bapaknya sendiri, bisa dijelaskan langsung bagaimana sih apa sih biografi dari Duta Samudra Indonesia, terus apa keunggulannya, bisa langsung dijelaskan sama Bapak Sam. Nah baik Pak, kita ke pertanyaan utama dulu nih Pak. Oke. Pak Sam, kalau boleh tahu nih Pak, ini kan saya coba mewakili teman-teman yang selalu bertanya di kolom komentar channel saya. Mereka selalu bertanya, Kak, bisa kasih kasih informasi tentang sekolah terbaik dong, atau sekolah hotel dan kapal pesiar yang recommended yang ada di Indonesia. Nah sekarang saya mau bicara langsung nih. Ini teman-teman, kalau boleh dibilang ini sudah recommended banget. Saya juga alumni di sini Duta Samudra Indonesia. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kalian semua, bisa menjadi bahan informasi nantinya kalian maunya sekolahnya di mana. Nah, kalau boleh dibilang Pak, Duta Samudra Indonesia ini biografinya gimana? Ini awal mulanya Duta Samudra Indonesia ini berdirinya kapan Pak? Oh iya, oke. Saya sapa dulu deh teman-teman YouTube Adrianto Anwar. Jadi saya senang banget ya. Jadi kalau ada alumni datang ke kampus merasa sangat menghargai, artinya kita masih bisa terus berkomunikasi, jaga silaturahmi. Baik. Itu satu kehormatan buat saya. Kemudian ini berarti juga merupakan dukungan untuk kampus supaya terus meningkatkan kualitas, supaya juga tambah maju ke depannya. Baik. Jadi bercerita tentang asal mula Duta Samudra Indonesia. Jadi awalnya DSI itu kita berdiri dari tahun 2012. Tahun 2012. Jadi sudah hampir 10 tahun kita berdiri. Dulu awalnya saya berasal dari keresahan pribadi saya tentang tingginya angka pengangguran. Jadi kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu ya angka pengangguran kita cukup tinggi. Banyak anak-anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Setelah saya analisis, ternyata hal tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan anak-anak muda Indonesia untuk memiliki keahlian. Ya, artinya skillnya kurang, terutama untuk menembus pasar kerja global mereka agak kesulitan. Oleh karena itu saya berusaha untuk memberikan solusi dengan mendirikan Duta Samudra Indonesia. Jelas bahwa tujuan akhirnya adalah memberikan mereka peluang sebesar-besarnya untuk bisa berkarir di hotel internasional atau kapal pesiar internasional. Seperti itu. Jadi Bapak mendirikan Duta Samudra Indonesia itu awal mulanya karena banyaknya pengangguran ya? Ya. Banyak pengangguran. Betul. Iya Pak, kalau kita bercerita tentang sekolah hotel dan kapal pesiar, boleh kita ketahui sekolah hotel dan kapal pesiar itu di Indonesia cukup banyak Pak, di mana-mana ada. Iya. Nah sekarang muncul pertanyaan nih, Iya.
boleh dibilang juga ada beberapa teman Pak ya, boleh dibilang ada beberapa teman. Saya nggak bisa sebut sekolahnya di mana. Mereka pernah ketipu nih Pak. Mahalnya udah mahal, bayarnya daftarnya udah mahal. Mereka janjikan nanti kalian bisa langsung kerja di kapal pesiar setelah mengikuti pelatihan sekolah dan kapal pesiar. Tapi pada saat mereka sudah tamat, sudah selesai pelatihan, tapi mereka cuma kasih dibiarin begitu saja Pak. Nah di sini banyak teman-teman yang ambil pelajaran. Mereka mungkin dengar cerita dari teman-teman. Jadi kalau ketika kita mendaftar sekolah hotel dan kapal pesiar, jangan sembarang pilih tempat karena boleh dibilang banyak juga yang broker-broker gitu Pak. Jadi yang saya mau tanyakan nih Pak, apa sih keunggulan dari Duta Samudra Indonesia? Maksudnya kepercayaan apa yang bisa diberikan kepada teman-teman nantinya bahwasanya ini Duta Samudra Indonesia memang recommended banget untuk mereka, khususnya teman-teman yang baru tamat SMA mungkin mendaftar langsung ke sekolah pelatihan ini Pak. Jadi saya sepakat sekali bahwa populasi sekolah seperti ini di Indonesia juga semakin banyak, semakin berkembang. Yang berdiri juga banyak, yang kemudian tutup juga lebih banyak lagi. Kenapa? Karena penyebabnya adalah mereka hanya bisa berjanji. Artinya konsumen kita sekarang atau siswa-siswa kita sudah pintar. Artinya ketika ada satu orang yang telah dijanjikan dan tidak mendapatkan apa-apa, tentunya itu akan menjadi image negatif untuk pendaftar-pendaftar selanjutnya. Di Duta Samudra Indonesia kita tidak banyak menjanjikan. Hanya saja sampai hari ini kita buktikan bahwa alumni kita yang diterima bekerja di kapal pesiar sudah mencapai angka 2.400 orang. 2.400 orang lebih, dan terus bertambah seiring dengan waktu. Artinya apa? Kita sudah melakukan dari sejak kurang lebih 10 tahun kita sudah melakukan itu dan terbukti. Artinya oleh karena itu kita juga memastikan bahwa proses dari awal sampai selesai di sekolah di sini itu tidak melibatkan hal-hal yang kemudian tidak resmi. Dalam arti kita tidak melibatkan broker, kemudian kita juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian bisa merugikan anak-anak didik kita. Oleh karena itu selama ini kita bisa berkembang dari awalnya cuma 3 siswa, sekarang itu perangkatan itu bisa sampai 200 orang. Perangkatan Pak ya? Perangkatan per tahun itu bisa kita sampai 600 sampai 700 orang. Karena kepercayaan masyarakat semakin meningkat dengan melihat bukti-bukti tersebut. Kita juga salah satu yang bisa menghadirkan user langsung. Jadi alumni-alumni kita tidak harus selalu bolak-balik Jakarta, namun beberapa kali rekrutmen dilakukan langsung di kampus kami. Langsung di kampus ini, Pak. Itu final interview. User Pak ya? User. Kita ada beberapa perusahaan yang selalu reguler datang, bahkan ada yang datang setiap bulan. Ketika ada alumni kami yang sudah siap pakai, mereka langsung tatap muka dengan usernya langsung dari luar negeri, direkrut dan langsung ngurus dokumen dan kemudian berangkat. Jadi kami sangat membantu alumni kita untuk betul-betul mengurangi proses yang berbelit-belit sampai mereka bisa berangkat, dan tentunya kami memastikan bahwa proses di dalam harus bagus, ya, kualitasnya bagus, fasilitasnya bagus, dan kemudian outputnya tentunya pasti bagus pula, seperti itu. Jadi teman-teman boleh saya kasih informasi sedikit. Yang menjadi kendala sih sebenarnya selama ini untuk alumni dari pelatihan sekolah kapal pesiar itu, yang menjadi kendala itu antara hubungan kita langsung ke company-nya Pak. Betul. Nah, Duta Samudra Indonesia mereka ada kerjasama langsung sama company luar, mereka langsung datang untuk rekrutmen langsung ke sekolah ini Pak. Nah, jadi mau tunggu apa lagi teman-teman? Jadi kalian mungkin yang berada di Makassar, kebetulan ini Duta Samudra Indonesia ada di Makassar. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk interview usernya nanti ke Jakarta. Jadi cukup di Makassar aja Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini kan saya juga punya banyak teman-teman subscriber selalu bertanya, bukan cuma di Makassar saja. Saya ada dari luar kota mungkin, bisa jadi juga dari beda negara mungkin. Ada beberapa komen-komen, gimana sih Pak kalau orang yang dari luar kota nih, contoh misal dari Jakarta Pak, pengen daftar di Duta Samudra Indonesia, fasilitas apa yang mereka dapat? Mungkin ada fasilitas asrama mungkin Pak, atau gimana Pak? Khusus untuk pendaftar dari Duta Samudra Indonesia itu cukup banyak ya asalnya.
Baik, Pak. Ada yang berasal dari Jakarta, Bandung, ada yang dari Sumatera, ada berasal dari Ambon, dari seluruh Indonesia pokoknya. Baik, Pak. Kemudian ada juga yang bahkan angkatan-angkatan sebelumnya ada orang Malaysia. Orang Dari Malaysia. Orang Malaysia sampai datang ke Makassar untuk sekolah di DSI. Apa sih yang kemudian membuat mereka mempercayai kita? Karena sudah banyak testimoni yang mereka dengar. Benar-benar. Kemudian kami juga memberikan fasilitas kepada mereka. Salah satunya adalah kita ketika masuk pendidikan di Samudra Indonesia wajib asrama. Wajib asrama. Wajib asrama. Jadi kita sudah siapkan asrama full AC. Di dalamnya itu sudah lengkap fasilitas semuanya, tempat tidur, kemudian locker, semua sudah ready. Jadi bagi yang mau ikut pendidikan, sisa datang bawa diri saja. Bawa diri langsung Sudah asrama, kan? langsung masuk asrama, nggak usah lagi ke Makassar keliling kos segala macam. Apalagi teman-teman yang dari luar daerah biasanya kita berikan fasilitas penjemputan gratis. Jadi dia keluar dari bandara Makassar, kita langsung jemput dan kita bawa langsung ke kampus dan kita bantu sampai selesai pendidikan. Itulah kenapa semakin banyak pendaftar dari luar daerah yang sangat nyaman untuk mempercayakan kita untuk masa depan mereka di kapal pesiar. Oh baik. Nah begitu teman-teman. Jadi kalian sudah tahu langsung ya. Ini dari informasi dari ownernya langsung, Duta Samudra Indonesia. Jadi teman-teman yang kemarin selalu bertanya gimana kita yang dari luar kota. Jadi tenang aja, kalian datang langsung di sini, ada asramanya. Kalian dijemput pula dari bandara itu. Betul. Jadi kalau kalian mau daftar langsung bisa nanti kalian hubungi, ada kontaknya nanti Pak. Saya di deskripsi ada juga sosial media. Kalian bisa langsung follow juga di Duta Samudra Indonesia. Kalian mau tanya-tanya langsung bisa langsung di chat aja Pak, di DM aja Pak ya. DM boleh. Iya boleh langsung di DM. Nah kalau kita berbicara fasilitas Pak, orang kan biasa juga lihat dari sekolah atau pelatihan, mereka juga lihat, oh saya mau daftar di sini, tapi sekolah itu punya fasilitas apa dong? Mereka berpikir ada nggak fasilitasnya untuk mungkin tempat trainingnya mungkin atau alat-alatnya mungkin apa yang dipunya dari Duta Samudra Indonesia untuk fasilitasnya? Jadi di Duta Samudra Indonesia itu kita usahakan bagaimana sebisa mungkin fasilitas dan peralatan belajar itu betul-betul lengkap. Artinya kita menyiapkan, kita ada 3 jurusan ya, ada food and beverage product, food and beverage service, kemudian ada housekeeping. Jadi rasio antara praktek dan teori itu 80% praktek dan teori 20%. Jadi most of the time mereka adalah melakukan praktek di dalam kampus. Artinya untuk bagian produk kita punya kitchen lab betul, yang cukup representatif. Kemudian ada juga untuk housekeeping kita punya mock up mini room, kamar hotel dan kapal pesiar. Kemudian kita juga punya restoran untuk praktek di F&B service seperti itu. Jadi mereka datang itu sudah mendapatkan fasilitas yang memang sangat mumpuni untuk kemudian mereka bisa belajar dan memiliki skill yang dibutuhkan untuk nanti bisa bekerja seperti itu. Oh gitu. Jadi fasilitasnya emang udah mirip banget sama yang di kapal mungkin. Betul, kita usahakan. Oh gitu ya Pak. Kita usahakan. Jadi nanti mereka naik di kapal sudah tidak lagi kaget melihat bahwa mereka sudah terbiasa melakukan itu, jadi mereka sudah bisa survive nanti ketika bisa bekerja di kapal. Oh gitu. Nah kan Bapak tadi bilang alumninya sekitar 2.000 lebih Pak. Nah untuk sampai sekarang yang sudah bekerja di kapal pesiar itu udah berapa orang Pak yang sekarang udah bekerja di kapal pesiar? Yang 2.400 itu tadi yang sudah bekerja di kapal. Oh sudah bekerja di kapal 2.400? 2.400. Ada mungkin sekitar 400-an atau 500-an itu di hotel. Hotelnya juga di hotel di Indonesia, ada juga di Timur Tengah. Ada juga di ada juga di Jerman. Jadi ada beberapa alumni kita yang mungkin merasa bahwa tidak cocok bekerja di air. Jadi feng shui-nya tidak cocok di air, jadi dia berpikir untuk cari pekerjaan di darat tapi luar negeri, kita juga bisa bantu. Oh, jadi Bapak juga memfasilitasi untuk mereka mau kerja di darat hotel luar negeri. Oh, betul. Gitu. Jadi bukan cuman di kapal pesiar aja Pak betul, ya. Betul. Jadi Bapak juga ada kerjasama untuk di hotel luar negeri. Betul. Nah, baik Pak. Kalau kita bisa langsung aja nih Pak, kita jalan-jalan ke boleh, dengan senang hati. Tempat fasilitas yang ada di Duta Samudra Indonesia bisa kita langsung jalan-jalan Pak untuk lihat langsung Pak. Mari silakan. Koleksi. Koleksi miniatur daripada alumni kita yang pulang dari kapal pesiar, jadi mereka biasanya bawakan. Kami ini saya sudah ada koleksi sekitar 350 miniatur kapal pesiar dari company-company yang ada di seluruh dunia Pak ya. Betul. Ya mungkin ada PE, banyak-banyak. Iya. Ada juga di kampus yang satu lagi. Oh jadi ini semua dari alumni Pak yang bawa. Baik Pak. Mari silakan. Iya.
teman-teman, sekarang kita menuju ke mana dulu nih Pak untuk Saya ingin fasilitasnya? tunjukkan ruangan kelas kita. Oh, ruangan kelas. Kebetulan lagi ada kelas yang lagi belajar jurusan housekeeping. Oh, bagus bagus bagus. Halo. Jadi teman-teman, seperti inilah suasana belajarnya Pak ya di Duta Samudera Indonesia Pak. Ya. Nah, jadi ini adalah sementara di ruangan kelas. Ini fasilitas ruangan kelas kami, tempat anak-anak akan belajar bahasa Inggris dan kemudian speaking. Jadi seperti inilah ruangan kelas ini. Ya. Tempatnya cukup nyaman Pak, ada fasilitas AC. Jadi teman-teman bisa dilihat sendiri fasilitas ruangan belajarnya Duta Samudera Indonesia seperti apa. Ini ada berapa, dari satu kelas gini ada berapa siswa Pak yang bisa di... Kalau di sini ada untuk jurusan housekeeping kita sekarang ada 43 orang. Oh, Ya, 43 orang. Kemudian jurusan yang F&B itu ada sekitar 160-an orang. Lagi ada di kampus yang satunya. Jadi untuk satu kelasnya itu muat sampai 43 siswa Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau kemana lagi nih Pak? Kita yang menunjukkan fasilitas belajar yang lain. Oke. Ya, jadi kita juga ada fasilitas student lounge. Oh, student lounge, Student lounge ini adalah tempatnya mereka bisa bersantai sambil mungkin bisa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris atau berdiskusi. Jadi kita menyiapkan juga ruangan buat mereka. Oh, gitu Pak. Boleh kita lihat ya Pak. Oh, jadi seperti ini. Jadi mereka di sini mungkin bisa diskusi gitu Pak pada saat break selesai belajar gitu. Speaking English. Oh, mereka lagi iya. mempraktekkan. Nyaman di sini. Ya, Memang santai. iya, tempatnya juga Instagramable banget Pak. Ya. Jadi ya berarti nyaman banget di sini Pak. Serius. Iya. Untuk ngobrolnya juga asik kalau tempat seperti ini Pak. Ya. Di sini kita juga ada fasilitas housekeeping lab. Housekeeping Jadi tempatnya para jurusan housekeeping untuk kemudian latihan mempraktikkan skillnya Oke. untuk membersihkan kamar di kampus ya. Boleh kita lihat Pak? Boleh, mari. Housekeeping lab-nya seperti apa? Mari. Jadi teman-teman ayo kita lihat. Wow, ini benar-benar seperti kamar hotel Pak. Ya, betul. Jadi kita buat udah bintang 5 kayaknya. Iya. Ini ada fasilitasnya di sini. Iya. Jadi teman-teman ini tempat praktek ya untuk posisi housekeeping. Jadi benar-benar ini boleh dibilang kalau saya bisa nilai ini sudah fasilitas bintang 4 nih kayaknya Pak. Kalau Ya. ya. Jadi tiap hari mereka kita latih untuk kemudian mampu membersihkan dan merapikan kamar dengan kecepatan tinggi dan tingkat kerapian yang tinggi. Jadi inilah yang mereka lakukan hampir tiap hari karena nanti di kapal seperti yang tahu sendiri bahwa housekeeping itu adalah main responsibility-nya adalah merapikan dan membersihkan kamar. Jadi mereka praktek di sini, making bed semuanya dilakukan di sini. Ya, betul. Jadi benar-benar ini pure persis Ya. cabin hotel, kamar hotel, cabin kapal pesiar juga udah hampir persis Pak ya. Itu dia, kita lengkapi seperti ini. Peralatan kita juga lengkap, vacuum cleaner, polish machine dan semua peralatan standar housekeeping kita lengkap. Wow, jadi teman-teman itu fasilitasnya lengkap banget di Duta Samudera Indonesia. Jadi kalian nggak meraba-raba lagi pada saat apa yang kalian praktekkan di sini bisa dijamin sudah persis di yang ada di hotel dan di kapal pesiar. Baik, kita kemana lagi nih Pak? Boleh ke ruangan sebelah, kita masih ada fasilitas untuk siswa. Nah, kita di mana sekarang nih Pak? Ya, ini adalah ruangan storage, jadi Oh. tempat penyimpanan peralatan-peralatan training kita. Ini kebetulan ada banyak peralatan housekeeping di ruangan ini. Oh iya, jadi store-nya di sini. Wah, komplit banget ini Pak. Ada cleaner, ada segala macam untuk peralatan-peralatan housekeeping. Jadi teman-teman bisa kalian lihat sendiri ini store-nya housekeeping departemen. Jadi semua peralatannya ada di sini lengkap banget. Persis sama yang di hotel atau di kapal pesiar. Mereka maksudnya ini sudah standar ikutnya di mana Pak? Standar industri hotel dan kapal. Jadi Hotel dan mereka kapal. diajarkan standar dasar-dasar pengoperasian peralatan housekeeping. Oh, begitu Pak.
tadi obrolan saya bersama ownernya langsung, Duta Samudra Indonesia. Kalian sudah tahu langsung informasi dari beliau, jadi syarat-syaratnya apa mungkin, terus keunggulannya sekolah hotel dan kapal pesiar ini kalian juga sudah tahu semua. Jadi buat kalian semua, tunggu apa lagi? Jangan pikir dua kali, kalian udah juga lihat apa sih keunggulannya Duta Samudra Indonesia, alumni juga sudah banyak. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, kalian bisa langsung daftar di Duta Samudra Indonesia. Untuk kalian juga yang berada di luar kota, kalian juga disiapin asrama segala macam. Jadi pokoknya jangan pikir dua kali, langsung aja. Jika kalian ingin daftar di Duta Samudra Indonesia, kalian bisa langsung kontak di Instagramnya di bawah, nomor kontaknya juga ada, alamatnya juga lengkap, nanti saya cantumkan di deskripsi. Jadi untuk teman-teman semua, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di komentar sudah saya jawab ya. Di mana sih sekolah hotel dan kapal pesiar yang recommended, yang dari saya langsung rekomendasikan ke teman-teman semua, karena saya alumni dari sini dan saya bisa jamin sekolah kapal pesiar ini, buktinya saya sekarang udah bisa bekerja di salah satu kapal pesiar. Sekian dulu konten kali ini untuk teman-teman semua. Untuk terakhir, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa dibantu di share ke teman-teman semua, dibantu di like juga, dan terakhir dibantu subscribe, dinyalakan notifikasi loncengnya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.